dengan saya Endang MT. Masih ingat dengan Mostrasena, motivasi, strategi, seni, apresiasi adalah metode dalam pelaksanaan literasi sekolah, yaitu membaca buku. Sudah saya uji coba, sudah saya teliti bahwa metode Mostrasena dapat meningkatkan kesenangan membaca pada anak sekolah dasar. Untuk mengingat kembali apa sih metode Mostrasena dan bagaimana pelaksanaannya, yang pertama yaitu anak membaca buku, kemudian menceritakan isi buku yang telah dibaca kepada teman-temannya. Tantangannya di sini adalah anak-anak akan menyiapkan dirinya untuk tampil secara baik kepada teman-temannya tentang apa yang telah diceritakan. Yang kedua yaitu membaca buku tentang seorang tokoh. Nah, setelah selesai maka anak berperan sebagai tokoh tersebut, kemudian berekspresi dan menceritakan apa yang ada di dalam tokoh itu. Tantangannya adalah anak akan berekspresi dan tampil seperti tokoh tersebut. Dalam hal ini membutuhkan karakter juga akan dapat, karena anak akan mencontoh karakter yang baik dari apa yang telah dibaca dan diceritakan. Yang ketiga adalah dramatisasi. Satu buku di dalamnya ada beberapa peran, beberapa tokoh, maka dibaca oleh anak-anak. Masing-masing berperan seperti tokoh yang menurut kesepakatan bersama. Nah, dalam hal ini untuk dramatisasi tantangan anak-anak lebih tinggi. Karena apa? Selain harus menguasai apa yang telah dibaca, dia berperan sebaik mungkin. Anak-anak juga harus menyesuaikan alurnya tadi, alur cerita. Nah, dengan demikian anak akan membaca dan membaca, maka tingkat kesenangan anak membaca akan meningkat. Itulah 3 cara dalam metode Mostrasena. Ternyata hasil uji coba itu menunjukkan tingkat kesenangan membaca anak-anak meningkat. Ada satu lagi, tetapi ini di luar penelitian, yaitu membaca dengan cara estafet. Satu buku dibaca beberapa anak, kemudian disesuaikan dengan bagian-bagiannya, mulai halaman 1 sampai halaman terakhir. Maka anak-anak menceritakan sesuai bagian-bagiannya itu kepada teman-temannya. Ini tantangan juga. Nah, karena ada tantangan itu, anak-anak bersemangat dan termotivasi. Bapak dan Ibu guru di seluruh Indonesia, khususnya di sekolah dasar, metode Mostrasena ini sangat menyenangkan sekali kepada anak. Kenapa? Karena mengkondisikan yang dapat memotivasi anak, sehingga tingkat kesenangan anak membaca itu meningkat. Jadi, kita sebagai guru harus bisa menciptakan kondisi sedemikian rupa, makin baik kondisinya, makin baik tetatanya, maka anak akan menjadi senang, termasuk senang untuk membaca buku. Untuk lebih jelasnya dan mengingat kembali, marilah kita ikuti kompilasi penerapan metode Mostrasena. Metode Mostrasena, inovasi pengembangan literasi, meningkatkan kesenangan membaca bagi siswa, berguna untuk masa depan mereka yang lebih baik. Metode Mostrasena memang oke. Yes, mantap. Metode Mostrasena dapat diterapkan di TK, dapat diterapkan di SMP, mungkin di SMA juga, disesuaikan dengan kondisi. Mungkin kalau dramatisasi di SMA mungkin tidak ya, mungkin kalau estafet bisa, di SMP juga begitu, di TK bisa dramatisasi, tetapi skenarionya dibuat guru sehingga anak-anak menirukan bacaan yang ditirukan, yang dicontohkan oleh gurunya. Yang penting dalam keadaan ini akan dikondisikan supaya anak tertantang. Kalau ada tantangan maka akan termotivasi.
Nah, ketika motivasi itu tinggi, maka akan timbul rasa senang, semangat, begitu ya. Nah, disinilah kuncinya, tingkat kesenangan membaca itu akan terbentuk kepada anak. Kalau sudah senang, tingkatnya tambah meningkat, keinginannya untuk membaca, disitulah keberhasilan dari sebuah keadaan untuk mengkondisikan anak senang membaca. Silakan untuk mencoba, karena di Kecamatan Manyar, kepala sekolah akan mencoba untuk menerapkan semuanya. Mari Bapak dan Ibu guru di Indonesia, terapkan metode Mostrasena. Memang sederhana, kecil. Bagi mereka itu besar. Bagi kita orang dewasa mungkin kecil, tapi bagi anak-anak, kondisi semacam itu adalah kondisi yang sangat diinginkan dan membuat mereka senang membaca. Saya Muhammad Musafa, Kepala Sekolah SDIT Alibro, Gresik. Dengan penerapan metode Mostrasena, anak-anak yang memiliki tipe auditif, kinestetik, dan visual dapat terlayani secara seimbang sehingga memotivasi mereka untuk lebih senang dalam hal membaca. Metode itu anak-anak membacanya semakin semangat, Bu. Sangat senang sekali membaca sekarang. Bagaimana anak-anak? Masalah kegiatan literasi di sekolah binaan monoton, kurang menyenangkan, anak menjadi bosan. Membaca adalah tuntutan, harus dicari solusi yang menyenangkan. Solusi, ditemukan inovasi baru, metode Mostrasena, motivasi, strategi, seni, dan apresiasi. Motivasi tinggi, bermain peran, dramatisasi, lagu baru yang menyenangkan, semua ada. Metode Mostrasena terbukti menyenangkan. Metode Mostrasena menyenangkan dan mantap. Metode Mostrasena hebat, menyenangkan. Metode Mostrasena Membaca dengan gembira dan juara. Metode Mostrasena menyenangkan anak-anak membaca. Jumpa lagi dengan saya, Endang Murtiningsih. Kali ini akan tayang video tentang praktek penerapan metode Mostrasena. Yang pertama, membaca buku, kemudian menceritakan kembali apa yang telah dibacanya. Yang kedua, membaca buku tentang peran seorang tokoh, lalu berperan sebagai tokoh tersebut. Yang ketiga, membaca buku yang di dalamnya terdapat beberapa tokoh, lalu mendramatisasikannya. Penasaran? Mari kita saksikan. Dan sekarang silakan membaca buku selama 10 menit, kemudian 5 menit selanjutnya lakukan apresiasi terhadap buku yang kalian baca dengan cara menceritakan kembali buku yang kalian baca. Oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sudah 10 menit dan sekarang waktunya untuk melakukan apresiasi, menceritakan kembali buku yang kalian baca. Siapa yang mau terlebih dahulu menceritakan kembali buku yang kalian
Tapi ia tahu bahwa Allah adalah Tuhannya. Jadi ia tidak mau menyembah patung berhala. Hingga suatu saat Raja Namrud dan para penghuni di sana pergi berburu di hutan. Tapi Nabi Ibrahim tidak ikut. Ia menyelinap masuk ke dalam kuil. Ia membawa kapak untuk menghancurkan satu persatu berhala yang ada di sana. Tapi ia tidak menghancurkan berhala yang paling besar. Ia hanya mengalungkan kapak itu di berhala yang paling besar. Kemudian ia keluar dari kuil. Keesokan harinya, saat Raja Namrud masuk ke kuil, ia terkejut karena berhala-berhala di sana sudah hancur berantakan. Ia memanggil satu prajurit. "Hei prajuritku, siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Kata prajurit, "Raja, kemarin Ibrahim tidak ikut berburu. Coba kita tanya." Akhirnya Raja Namrud menyuruh pasukannya untuk memanggil Nabi Ibrahim. "Hei Ibrahim, apakah kau yang telah menghancurkan berhala-berhala kami?" Kata Nabi Ibrahim, "Bukan aku, Raja. Aku tidak memegang kapak, tapi berhala besar itulah yang memegang kapak. Coba Raja tanyakan kepada berhala besar itu." Raja Namrud berkata, "Bagaimana bisa berhala bisa berbicara? Bagaimana bisa berhala bisa menghancurkan berhala-berhala yang lain?" Nah, teman-teman, aslinya Raja Namrud tahu bahwa berhala-berhala tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi karena emosi, Raja Namrud tetap menghukum Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Tapi Allah tidak mau manusia kesayangannya dibakar oleh Raja Namrud. Akhirnya saat Raja Namrud dibakar, Allah menjadikan api itu menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Nah, teman-teman, itulah cerita dari Asa. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Sekian dari Asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, waktunya sudah habis dan sekarang silakan kembali ke kelas dan mengembalikan buku ke tempatnya. Silakan. Anak-anak, kalian sudah bernyanyi ya. Sekarang kalian akan membaca buku ya. Waktu kalian adalah 15 menit di sudut baca ini ya. 10 menit kalian bisa membaca buku. Kemudian 5 menitnya kita mengapresiasikan diri dengan bermain peran. Oke anak-anak, kalian nanti berperan menjadi sebuah tokoh yang sesuai dengan apa yang kalian baca. Paham anak-anak? Paham. Sudah megang bukunya masing-masing? Sudah. Oke, silakan kalian membaca bukunya. Waktunya sekarang sudah 10 menit. Sekarang kita waktunya untuk bermain peran. Siapa yang mau bermain peran? Saya Ustazah. Oke, silakan minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Veno, kelas 4 dari Sekolah SD Alibro Gresik. Saya sudah membaca buku tentang Al-Fatih. Sekarang di sini saya akan berperan sebagai Al-Fatih. Aku adalah Al-Fatih. Aku adalah sosok pemberani, pekerja keras, gigih, dan pantang menyerah. Aku memimpin ribuan pasukan untuk merebut kembali kota Konstantinopel.
seperti doa ibuku di zaman kecilku, agar aku bisa menjadi pengelukis sejarah yang dikenal semua orang. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana penampilan Vena anak-anak? Bagus. Anak, waktunya sekarang sudah habis. Ya, sekarang kalian akan kembali ke kelasnya masing-masing. Tapi sebelum itu, buku-bukunya silakan diletakkan pada tempatnya. Oke anak-anak? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalian berada di sini ada waktu 15 menit. Yang 10 menit untuk membaca, yang 5 menit untuk apresiasi drama. Nah, sebelum kita lakukan kegiatan apresiasi drama dan membaca, kita menyanyi bersama-sama dulu yuk. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Membaca, membaca, mencerdaskan pikiran kita. Ambillah bukumu, jangan termangu-mangu. Duduk tenang, bacalah buku. Buku teman setia, cerdaskan otak kita. Jika selalu rajin dibaca. Silakan membaca 10 menit. Ayo anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan mendramakan cerita yang berjudul Putri Tangguh. Perkenalkan, nama saya Ambar, berperan sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Bilkis, berperan sebagai Putri Tangguh. Perkenalkan, saya Abdi sebagai suami Putri Tangguh. Perkenalkan, nama saya Lisa, saya berperan sebagai anak sulung. Perkenalkan, nama saya Tata, berperan sebagai anak bungsu. Zaman dahulu, hiduplah Putri Tangguh. Putri Tangguh tinggal bersama suami dan ketujuh anaknya di daerah Jambi. Putri Tangguh memiliki sepetak sawah yang ditanami padi. Anehnya, setiap selesai panen, padinya selalu muncul dan siap untuk dipanen kembali. Bahkan, ketujuh lumbung Putri Tangguh hampir penuh untuk menampung hasil panennya. Ayo suamiku, ayo anak-anakku, kita pergi ke sawah, saatnya panen. Putri Tangguh, suami dan ketujuh anaknya pergi untuk memanen. Panen selesai. Sepertinya persediaan kita cukup untuk sebulan. Lalu mereka mendorong gerobak bersama. Di tengah perjalanan, Putri Tangguh jatuh terpeleset. Aduh, hati-hati istriku. Semalam hujan deras, jalannya menjadi licin. Gara-gara hujan, jalannya menjadi licin. Perjalanan ke rumah masih jauh. Bisa-bisa aku terjatuh lagi. Lalu Putri Tangguh mengambil padi dari gerobaknya, lalu menebarnya ke jalan. Apa yang ibu lakukan? Mengapa ibu membawa padi itu ke jalan? Ibu tidak membuang padi. Padi ini hanya untuk pengganti pasir agar jalanan tidak licin lagi. Istriku, bukankah padi itu untuk kita makan? Tidak baik rasanya. Bu tidak mendengarkan nasihat suaminya. Bahkan ia membantahnya. Masa bodoh, bukan
Bukankah padi kita sudah banyak? Apa kau mau aku terjatuh lagi dan tulangku patah? Setelah panen terakhir, Putri Tangguh tidak pernah kembali ke sawah. Ia berada di rumah untuk menjaga ketujuh anaknya. Suatu malam, anak bungsu Putri Tangguh merengek karena lapar. Ibu, ya, perutku lapar. Ya, sebentar, ibu ambilkan dulu nasinya. Akhirnya Putri Tangguh ke dapur untuk mengambil nasi. Alangkah terkejutnya ketika ia mendapati nasi yang ia simpan dalam panci menghilang. Hah? Kenapa? Kemana Pak nasi itu? Ayo. Sepertinya nasinya masih sedikit. Ibu, cepat ambilkan nasi. Karena si bungsu terus merengek, Putri Tangguh memutuskan untuk menanak nasi. Dan alangkah terkejutnya ketika ia mendapati beras yang ia simpan dalam kali menghilang. Kemana beras itu? Tadi malam berasnya masih banyak. Sekarang sudah hilang. Jangan-jangan ada orang yang mencuri. Lalu Putri Tangguh memutuskan untuk membujuk anaknya tidur. Ibu, aku lapar. Jangan tidur dulu. Berasnya habis, besok saja makannya. Pagi harinya, Putri Tangguh terkejut mendengar teriakan suaminya. Istriku, cepat kemari. Putri Tangguh berlari menemui suaminya. Ada apa suamiku? Aku tidak tahu. Saat aku buka lumbung ini, semua patinya kosong. Lalu Putri Tangguh dan suaminya bergegas pergi ke lumbung yang lain. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam beras dan nasi menghilang. Sekarang padi di lumbung juga menghilang. Jangan cemas istriku, kita kan masih punya sawah. Siapa tahu padinya sudah menguning. Lalu Putri Tangguh dan suaminya bergegas pergi ke sawah dengan cemas. Setibanya di sawah, tangis Putri Tangguh semakin keras karena mendapati sawahnya telah berubah menjadi semak belukar. Apa yang terjadi padaku? Tadi malam beras dan nasi menghilang. Sekarang sawahku menjadi semak belukar. Sabar istriku, ayo kita pulang. Aku tidak mau. Aku di sini saja. Putri Tangguh tidak mendengarkan suaminya. Bahkan ia tidak mau pulang dan menunggu sawahnya hingga tertidur. Hai Putri Tangguh, inilah buah dari kesombonganmu. Masih ingatkah ketika engkau membuang kami ke jalan? Kau telah menghina kami. Kau telah menjadikan kami pasir untuk alas jalanmu. Kami dipanen untuk dimakan, bukan untuk dibuang sembarangan. Dengan membuang kami, berarti kamu tidak membutuhkan kami untuk makananmu. Putri Tangguh hanya bisa diam dan tidak menjawab. Apa kau bisa memaafkanku? Aku telah menyesali perbuatanku. Sekarang kau harus bekerja keras, bekerja sama dengan keluargamu. Bersihkan sawah ini, bajaklah lalu tanamlah kami kembali. Ketika Putri Tangguh ingin menjawab, ia tersentak bangun dari tidurnya. Lalu, ia mengajak seluruh keluarganya untuk membersihkan sawahnya. Ayo suamiku, ayo anakku, kita pergi sawah untuk membersihkan. Mereka menjaga sawah dengan baik. Mereka menunggu dengan sabar hingga padi yang mereka tanam siap untuk dipanen. Dan mereka berjanji tidak akan menyanyiakan sebutir padi pun lagi. Begitulah ceritanya. Pesan dari drama ini adalah jangan pernah menyanyiakan makanan dan jangan sombong. Jangan ditiru ya teman-teman sifat Putri Tangguh. Iya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jumpa lagi dengan saya Endang Purtiningsih, metode Mostrasena. Kali ini ada apresiasi yang baru setelah 3 apresiasi yang lalu, yaitu menceritakan kembali isi cerita secara bersambung atau estafet. Kali ini diterapkan oleh anak-anak kelas 3 di UPT SD Negeri 43 Pongangan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Mari kita lihat di perpustakaan mereka mempraktekkan metode Mostrasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang waktunya kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini waktunya adalah 15 menit. 10 menit untuk membaca dan 5 menit untuk apresiasi. Apresiasinya adalah menceritakan secara bersambung. Baik, apakah kalian sudah mengambil 3 buah judul buku yang sama? Sudah, Bu. Sudah dibuka? Sudah. Baik, sebelum membaca, bisa Bu Emma dengarkan kalian menyanyikan lagu Rajin Membaca Buku. 1, 2, 3. Membaca, membaca, mencerdaskan pikiran kita. Ambillah bukumu, jangan termangu-mangu. Duduk tenang, bacalah buku. Buku teman setia, cerdaskan otak kita. Jika selalu rajin dibaca. Oke, pintar. Sekarang waktunya membaca buku. Bu Emma sekarang fokus dulu. Baik anak-anak, waktu 10 menit untuk membaca sudah selesai. Sekarang waktunya apresiasi. Kelompok mana ya yang sudah siap untuk apresiasi? Saya Bu, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Raya Ibnu Erifianto, dipanggil Raya. Nama saya Rajadia Dewi Oktasyari, dipanggil Tata. Nama saya Muhammad Fitra Syahri, dipanggil Syahri. Kami murid kelas 3 SDN UPT 43 Pongangan, Gresik, Jawa Timur. Sudah membaca buku berjudul Akibat Sombong oleh Ibnu Sakir dan Rendra M. Redwani. Aku sudah membaca buku halaman 1 sampai 6. Aku sudah membaca buku halaman 7 sampai 15. Aku sudah membaca buku halaman 16 sampai 20. Kalau begitu, ayo kita mulai. Ayo. Dahulu kala ada seorang pemuda, pengikut Nabi Musa yang baik dan soleh. Namanya Qarun. Qarun sangat miskin. Suatu hari, Qarun meminta agar Nabi Musa mendoakannya menjadi kaya. Nabi Musa pun mendoakannya menjadi kaya dengan seizin Allah. Qarun menjadi orang kaya. Setelah menjadi kaya, Qarun bertambah sombong. Setelah diangkat jadi pejabat di Mesir, Qarun bertambah sombong. Nabi Musa tidak suka melihat Qarun bertambah sombong. Nabi Musa berkata, "Wahai bumi, telan Qarun dan seluruh kekayaannya saat ini juga." Tidak lama kemudian bumi berguncang dan bumi terbelah. Tubuh Qarun dan kekayaannya habis ditelan bumi karena akibat sombong dan sifat kikirnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum Qarun dengan menenggelamkan seluruh harta dan kekayaannya.
Begitulah ceritanya teman-teman. Cerita kaum ini bisa pelajaran buat kita semua. Iya, bisa merugikan diri sendiri, tidak punya teman dan jauhi kita. Tidak boleh kikir seperti korun. Iya, kita harus saling berbagi sesama teman dan juga orang yang membutuhkan. Jangan sombong dan jangan kikir. Jadilah anak Indonesia yang baik hati dan suka berbagi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Mana tepuk tangannya? Baik, untuk kegiatan generasinya sudah selesai. Saatnya kalian untuk kembali ke kelas. Sebelum kembali ke kelas, kalian jangan lupa kembalikan buku pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diterapkan pengembangan, apresiasi, menceritakan isi bacaan secara bersambung, anak-anak semakin bersemangat untuk membaca buku. Metode Mustrasena memang cocok untuk anak sekolah dasar. Terima kasih Bu Endang atas penemuan metode Mustrasena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Festival Literasi Mustrasena 31 Januari 2019 meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endang Murtiningsih. Teman-teman, anak-anakku se-Indonesia, kita lihat ya teman-teman kita yang ada di SDIT Alibro ini sedang melaksanakan festival literasi sekolah. Ramai sekali, mari kita saksikan bersama dan anak-anakku harus gembira seperti teman-teman di SDIT Alibro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, alhamdulillah pagi ini kita bisa menyelenggarakan festival. Sekali lagi yang keras, festival. Metode yang sangat bagus sekali oleh pengawas sekolah kita, yaitu Bu Endang. Nah, ini Bu Endang ini sudah ada di hadapan kita, yaitu dengan metode Mustrasena. Ya, Mustrasena. Apa namaku? Mustrasena. Maka hari ini kita berusaha untuk belajar menerapkan strategi Mustrasena tersebut. Makanya langsung sudah hadir di hadapan kita guru kita, pengawas kita, dan mentor kita yang akan membina kita, khususnya di dalam apa? Di dalam festival literasi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Maka dengan ini anak-anakku, dengan membaca Bismillah, festival literasi pagi hari ini Ustadz buka dengan sama-sama membaca Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara festival literasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan akhir kata Ustadz ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Mustafa SPDI ya,
sangat senang sekali melihat ustaz-ustaz dari SDIT Alibro ini cukupnya tidak semangat, pantang menyerah dan tidak kenal lelah, dan masih ada karya-karya kreativitas yang lain. Indonesia harus tahu ini SDIT Alibro di sini, dan anak-anak semuanya juga semangat untuk semuanya. Metode Mostrasena yang boleh diciptakan itu adalah untuk anak-anak Indonesia, termasuk di SDIT Alibro ini. Anak-anak senang? Oke, terima kasih. Anak-anak, kalau membaca buku itu radiasinya pada mata sedikit. Loh, Bu Endang, bisa loh saya membaca lewat Google. Loh, kalau nggak ada pakaiannya, bisa baca nggak? Bisa lewat WA, Bu Endang, lewat WA, lewat HP, bisa merusak apa anak kok lama-lama? Merusak mata. Jadi membaca buku itu penting apa tidak? Pinter. Itu saja Nana ya. Siapa yang rajin membaca buku? Siapa yang sudah bisa membuat buku? Benar tuh, ya. Anak-anak nanti diajari satu-satu membaca buku. Di sini satu-satu sudah banyak yang menciptakan buku, dan itu terus berlanjut. Karena siapa yang bisa sering membaca buku, maka akan mudahkan menggapai cita-cita. Cita-citanya akan sukses, impiannya akan terwujud. Sekian anak-anak, semangat terus ya. Halo, semangat terus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini itu apa? Cuplikannya dari pesannya dari buku yang sudah dibaca itu apa? Betul sekali. Lebih memahami pesan dari sebuah buku, Ustaz. Benar. Dari teman-teman ini kayaknya nanti lebih senang lagi menggunakan metode Mostrasena ini ya. Kenalkan, nama saya Keno. Saya sudah membaca buku tentang Al-Fandi, dan saya akan mengapresiasi sebagai karakter Al-Fandi. Aku adalah Al-Fandi. Aku adalah sosok pemberani, pekerja keras, gigih, dan pantang menyerah. Aku berkomitmen untuk merebut kembali tentang seperti kata ibuku bisa rasa bahwa aku akan menjadi saudara bagi semua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dong buat Mas Veno yang sudah berani mengapresiasi buku yang telah baca. Bercerita berjudul Kisah Kejujuran Gadis Pengarah Susu. Akhir-akhir ini dagangan saya sepi. Ibu tahu apa penyebabnya? Enggak, Pak. Harga susu yang ibu jual lebih mahal daripada biasanya. Itu membuat pelanggan enggan untuk membeli. Ibu mau tahu caranya? Caranya, campur susunya dengan air. Itu membuat hasil susunya bertambah banyak dan bisa dijual dengan harga murah. Sang ibu tetap tidak mau melakukan perbuatan itu. Malam hari, Khalifah, Umar, dan sahabatnya jalan. Oh iya, aku mendengar akhir-akhir ini warga rakyat kita mengeluh karena susu yang dijual di pasar terasa encer seperti dicampur air. Aku juga mendengar hal yang sama. Kita harus menyelidikinya. Ini tidak boleh dibiarkan. Keesokan harinya, pengawal dari Umar bin Khattab mengirimkan maklumat. Nah, gimana hasil penjualan susu hari ini? Alhamdulillah, Bu, tapi tidak banyak yang laku. Kenapa, Nak? Karena penjual yang campurkan susu dengan air sekarang menjual dengan di antara dengan harga yang murah pula. Mereka nekat, padahal Umar bin Khattab sudah melarang mereka untuk menjual susu yang telah dicampur dengan air. Apakah kita harus melakukan itu ya, Nak? Jangan, Bu. Itu perbuatan
sudah sepantasnya gadis itu mendapatkan hadiah. Imam Khalifah Umar. Nah teman-teman, itu tadi kisah dari kami berdua. Hikmahnya, kita harus selalu jujur dalam berbuat sesuatu, meskipun tidak ada yang melihat, tetapi Allah tetap melihat. Sekian dari kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.